Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, pada perayaan Paskah, Tuhan boleh memberkati kita, memberkati setiap langkah kita, hingga apapun yang kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami,
Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 91. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Perayaan Paskah hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan menjadi Tuhan, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita dalam perayaan Paskah kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita, biarlah kita bisa mengikutinya dengan Alkitab kita. Firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan para kaum muda yang dicintai oleh Tuhan, minta maaf saya tadi membaca Alkitab dari kitab TB2. Jadi mungkin ada beberapa kata yang berbeda. Jadi saya bukan salah membaca, tapi memang kitab TB2 menerjemahkan Alkitab kita agak berbeda dari Alkitab terjemahan yang tahun 1974. Nah, tentunya kita semua mengetahui Alkitab TB2 sudah di-launching oleh PGI tahun 2023. Jadi kita semua seyogianya sebenarnya harus sudah memakai Alkitab TB2 untuk semua kegiatan kita di kerohanian Kristen. Ya. Nah, ini Alkitab TB2. Tapi saya bukan sedang mengendorse ini, saya tidak dibayar ya. Jadi tapi memang begitulah faktanya. Karena apa? Karena Alkitab terjemahan yang lama itu kan itu diterbitkan tahun 1974, dan biasanya memang bahasa mengalami pembaharuan dalam maknanya kalau sudah lewat sampai 20 tahun, 30 tahun seperti itu. Jadi memang ada kata-kata yang sulit di sini yang membingungkan kadang-kadang bagi pembacanya, yang sudah diterjemahkan baru untuk dipahami lebih mudah. Misalnya kalau nanti kita baca Alkitab tahun 74 TB1 di kitab Keluaran misalnya, atau ya di kitab Keluaran misalnya, di situ ada ditulis lalu Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah ia. Kan gitu kan? Nah, jadi orang heran, loh Abraham menghampiri Hagar kok tiba-tiba hamil? Kan gitu kan? Kok tiba-tiba hamil? Jadi pernah ada kejadian katanya di retreatnya sekolah minggu. Nah, waktu retreat sekolah minggu itu teks ini dibacakan. Nah, anak-anak sekolah minggu itu bingung. Loh, kenapa kok Abraham menghampiri Hagar kok tiba-tiba dia hamil, kan gitu ya. Nah, jadi ditanyalah sama guru sekolah minggunya. Kak, kenapa itu tadi dibacakan Abraham menghampiri Hagar lalu hamillah dia? Itu kan kok bisa? Kakak sekolah minggunya bingung. Loh, ini kan apa ini? Kan memang ditulis seperti itu. Nah, kebetulan di situ ada romo, ada pastor kan, karena tempat retreat kan biasa ada pastor. Baru mereka tanya. Nah, itu ada pastor, tanya pastor aja katanya.
Ditanyalah ke pastor, pastor, tolong ini Romo, kami mau tanya dulu kenapa? Ini ada ditulis ini, Abraham menghampiri Hagar dan hamillah dia. Kok bisa tiba-tiba hamil? Pastornya juga bingung. Lalu dia bilang, aduh gimana ya? Aduh kalau soal hamil menghamili, saya tidak tahu, kata pastor itu. Kalau soal hamil menghamili saya tidak tahu. Nah itu ada pendeta. Tanya aja pendeta, kalau soal hamil menghamili dia ahlinya. Nah gitu kan, nah kira-kira seperti itu. Jadi itu yang diganti terjemahannya di Alkitab TB2 ini. Itu makanya kita harus belilah Alkitab TB2. Ya, tapi kalau belum bisa beli nggak apa-apa. Pakai handphone suci juga boleh. Ya, kalau nggak bisa pakai kitab suci, gitu kan. Cuma belum ada TB2 di kitab suci, di handphone suci. Masih TB lama, TB yang satu. Nah itu sekedar pengantar saja. Sekarang kita masuk kepada khotbah kita, peristiwa Paskah yang diceritakan dalam kitab Yohanes pasal 20 tadi. Nah seringkali bahkan kita mungkin sudah berkali-kali puluhan kali merayakan Paskah, maka seruan yang kita dengarkan adalah Paskah sukacita. Paskah yang membangkitkan kita dengan seruan Kristus sudah bangkit. Gitu ya. Maka biasanya semua menjawab benar, Kristus telah bangkit. Gitu ya. Jadi kalau saya serukan seperti itu, kita semua jawabnya seperti itu. Boleh ya? Ya. Selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Lu kok nggak bersemangat sih? Ya, sekali lagi ya. Kristus telah bangkit. Jadi biasanya Paskah selalu kita serukan seperti itu. Dan itulah yang menjadi tradisi dari kita karena Paskah memang menjadi puncak dari seluruh iman orang Kristen. Puncak dari semua kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena di sanalah karya Kristus dinyatakan ketika ia mati untuk kita, menebus dosa kita, dan tanda perkenan dari Allah akan karya Kristus itu, ia bangkit dari kubur. Ia bangkit dari kematian. Supaya kita pun semua pada akhirnya disebut sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Tetapi Paskah bukan sekedar nostalgia. Paskah bukan sekedar mengingat apa yang telah Kristus lakukan. Paskah bukan sekedar mengingat apa yang terjadi, yang telah Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Paskah adalah sebuah tantangan. Paskah adalah sebuah konfrontasi yang bertanya kepada kita dengan segala kedalaman kehidupan kita, kedalaman hati, pikiran, jiwa dan roh kita. Bila Yesus sudah bangkit, maka apa yang harus aku lakukan? Paskah adalah sebuah peluang dan juga tantangan yang akan terus menggema di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin memahami bahwa karya Kristus itu harus benar kita imani, kita aktualisasikan, kita bergerak menjadi orang-orang yang menjadi seharusnya bagaimana Tuhan telah menciptakan kita. Itulah sebabnya maka hari ini kita kembali lagi melihat kitab suci ini untuk kemudian mengambil sebuah langkah pasti, mengambil sebuah komitmen apa yang harus kukerjakan ketika Yesus telah bangkit. Siap untuk firman Tuhan? Siap untuk firman Tuhan? Nah itu pengantarnya. Karena saya sudah lama tidak datang ke gereja ini, sudah lebih dari 3 tahun saya tidak hadir di sini ya. Terakhir mungkin 2021 atau 2022 saya lupa, begitu. Ya. Nama saya Pulo Arwan. Nama saya Pulo, marga saya Arwan. Jadi saya orang Batak, Pulo Arwan, meskipun kelihatan seperti orang Barat. Ya. Saya pendeta, melayani di gereja HKBP. Dan sekarang saya bertugas sebagai seorang staf pengajar atau dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Jadi saya mengajar di STT HKBP Pematang Siantar dan saya sudah menikah dengan seorang perempuan satu-satunya. Welminawan Boru Simamora di Bataraja, wanita tercantik di dunia.
Saya harus kasih tahu dia perempuan karena saya sedang berkhotbah di hadapan banyak orang zaman now. Nah, kalau tadi saya khotbah pagi, saya tidak akan kasih tahu dia perempuan atau laki-laki. Karena kami zaman old udah tahu kalau menikah itu laki dan perempuan. Tapi kalau zaman now sudah ada yang menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Begitu kan? Begitu kan di zaman now ya? Nah, jadi bagi orang-orang yang di sini yang sudah pengen menikah dan sudah akan menikah, nasihat saya cuma satu. Pastikan jenis kelaminnya berbeda. Bapak dan Ibu juga yang mau menikahkan anak, nasihat saya sama. Pastikan jenis kelaminnya berbeda. Ya. Nah, jadi kami punya 2 anak tadinya. Yang pertama namanya Yehuda Partahi Arwan, dia lahir tahun 2011 tapi dia sudah ke surga. Dia sudah meninggal dunia dan sudah bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Begitu. Lalu anak saya sekarang tinggal 1. Dia lahir tahun 2020 waktu Covid kemarin. Jadi umurnya nanti bulan 5 persis 5 tahun. Tanggal 10 bulan 5. Nah, kebetulan saya hadir di sini sebelum dia ulang tahun yang ke-5. Maka dengan senang hati saya mengundang semua Bapak dan Ibu saudara-saudara untuk hadir dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-5 pada tanggal 10 Mei nanti di Pematang Siantar. Iya. Dan kalau Bapak dan Ibu berkenan hadir, tolong jangan lupa bawa kado. Iya. Karena anak saya lebih cinta kadonya dari orangnya. Seperti itu. Nah, tetapi itulah kami tinggal di Pematang Siantar, di Kompleks STT AKBP Pematang Siantar. Jadi kalau Bapak dan Ibu kebetulan nanti jalan ke Pematang Siantar, jangan sungkan hubungi saya. Anak-anak muda juga kalau sedang jalan-jalan ke Siantar, WA saja saya akan ajak kalian minum kopi dan saya yang bayar. Ya. Tapi kalau kalian makan pangsit, karena pangsit di Siantar itu enak, tolong bayar sendiri. Gitu ya. Kalau kopi bolehlah pendeta yang bayar. Oh gitu ya. Nah, jadi itu saja perkenalan singkat dari saya untuk kita semua, dan marilah kita menikmati hadirat Tuhan dengan firman-Nya hari ini. Tadi saya sudah membuka khotbah ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Paskah bukan sekedar perayaan, bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar mengingat bahwa Kristus telah mati untuk kita dan kemudian Dia bangkit, lalu kemudian Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tapi lebih daripada itu, Paskah adalah sebuah tantangan, sebuah konfrontasi iman yang bertanya kepada kita, bila Yesus sudah bangkit, maka aku harus bagaimana? Maka yang pertama kita akan belajar dari Maria Magdalena. Dia pergi ke kubur Yesus sebagai orang yang pertama untuk pergi melihat. Ingat, tentu saja Maria Magdalena dan semua murid-murid Yesus sedang berada di dalam titik nadir kehidupan mereka. Iman mereka hancur karena mereka menyaksikan guru dan Tuhannya disalibkan, mati dan dikuburkan. Pengharapannya hancur. Pengharapan mesianik yang merasa bahwa dunia ini akan dipulihkan. Karena mereka dengan mata sendiri menyaksikan bagaimana Kristus terus mengajak orang bertransformasi, melakukan mujizat, melakukan penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Maka harapan mereka membumbung tinggi bahwa selama Kristus ada bersama-sama dengan mereka, dunia ini akan dipulihkan. Kehidupan mereka akan menjadi baik-baik saja. Tetapi yang terjadi adalah Kristus mati disalibkan. Maka iman yang tadinya membumbung langsung terhempas ke titik nadir. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Yang tinggal bagi Maria Magdalena adalah cinta dan kesetiaannya. Oleh karenanya dalam situasi kegelapan itu, bukan hanya bumi yang gelap, bukan hanya masih malam, bukan hanya masih subuh, tetapi dengan hati yang gelap, dengan semua pergumulan, dengan semua kesedihan. Tetapi Maria Magdalena menunjukkan kepada kita seperti apakah spiritualitas yang sejati itu. Bahwa bahkan dalam iman yang hancur, pengharapan yang tidak ada,
dia masih bisa berjalan dengan cinta dan kesetiaannya. Maka ia berjalan menembus kegelapan, membawa semua kegelapan itu ke kaki Kristus, pergi ke kubur Yesus. Mungkin dia merasa dia akan menangis di sana seharian. Mungkin dia merasa akan menumpahkan semua kegalauan hatinya seharian, sepanjang hari. Tetapi lihatlah bagaimana Paskah sesungguhnya akan mentransformasi kehidupan kita. Paskah tidak membuat Maria Magdalena yang datang di dalam kegalauan, datang dalam kegelapan untuk tetap tinggal di dalam gelap. Itulah sebabnya ia hanya menemukan kubur kosong di sana. Itulah sebabnya Tuhan tidak ada di sana. Sebab Tuhan mau bilang bahwa ia telah bangkit. Maka Maria Magdalena dan semua murid-murid harus bangkit untuk melakukan sesuatu. Mungkin banyak di antara kita juga seperti itu, yang hari ini hadir di sini sebagai orang-orang muda, yang mungkin kebanyakan di antara kita sedang menempuh perkuliahan, sedang sekolah di kota Medan yang padat ini, kota yang penuh dengan tantangan, kota yang berlari cepat dengan teknologi digital, yang membuat kita kadang-kadang stres, tertekan dengan apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi Paskah mau menantang kita. Jangan pernah tinggal di dalam kegalauanmu. Jangan pernah tinggal di dalam kegelapan hatimu. Jangan pernah dikalahkan oleh tantangan apapun. Tetapi tetaplah berjalan, bergeraklah, move. Terus melakukan aksi. Itulah spiritualitas. Dan itu yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Ia tidak mengerti yang terjadi, tetapi ketidakmengertian dia tidak menghentikan langkahnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi punya harapan, tetapi ketiadaan pengharapan pun tidak menghentikan langkahnya. Dia tahu bahwa sesungguhnya kehidupannya akan penuh dengan kesedihan dan air mata. Tapi kesedihan dan air mata itu pun tidak menghentikannya. Ia terus berjalan sampai kemudian ia tiba di kubur yang kosong. Kubur yang kosong itu sebenarnya menambahkan kesedihan hatinya. Itulah sebabnya dia pergi pulang. Dia pergi pulang memberitahukan kepada murid yang lain, kepada Simon Petrus dan kawan-kawan. Mayat guru kita telah dicuri orang, telah diambil orang, dan kami tidak tahu kemana ia diletakkan. Dan peristiwa itulah yang sebetulnya menyentak kehidupan para murid. Di tengah perkabungan itu, di tengah gundah gulana, di tengah kesedihan, di tengah mimpi yang berakhir dan mimpi yang hancur, Paskah memberikan kejutan bagi kehidupan mereka. Bahwa Kristus tidak ada di ruang yang kosong. Kristus tidak ada di dalam kegelapan. Kristus tidak bisa ditahan oleh kematian. Kristus tidak bisa ditahan oleh duka cita. Kristus tidak bisa ditahan oleh seluruh tekanan. Ia keluar dari sana untuk mewujudkan kehidupan yang baru. Ia keluar dari sana untuk menunjukkan bahwa ada peluang, ada kesempatan, ada waktu yang diberikan untuk kita untuk bertindak sebagaimana kita seharusnya. Untuk kita kembali sebagaimana seharusnya. Itulah sebabnya hari ini nasihat yang ingin disampaikan kepada kita secara khusus semua orang muda. Meskipun engkau tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Nasihat kepada para jomblowati. Meskipun kalian sudah berkali-kali di PHP. Dan sampai hari ini belum ada laki-laki yang benar-benar serius. Tapi jangan berhenti dengan itu. Mari terus bergerak. Mari keluar dari sana. Datang kepada Kristus, sebab ia akan mengubahkan kehidupanmu. Sebab ia akan menjadikanmu seperti apa seharusnya.
para teman-teman yang galau karena IP-nya nggak naik-naik dari 2,0. Jangan berhenti karena itu. Jangan pulang ke kampung. Tapi datang saja. Kembali lagi. Datang kepada Kristus. Jangan balik ke kampung. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yang rancangannya lebih besar dari hidupmu. Ingat, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dia tidak butuh ijazah Harvard untuk menjadi salah satu orang terbaik di planet ini. Dia tidak butuh ijazah dari Harvard untuk menjadi salah seorang yang terbaik di republik ini. Kuncinya adalah ia terus berjalan. Ia terus melangkah dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Maka jangan pernah berhenti. Para laki-laki yang ganteng-ganteng, bahkan sudah kau sudah berinvestasi, sudah ngajak cewek pergi jalan-jalan makan bakso, tapi akhirnya dibilang, "Bang, aku masih mau sekolah." Jangan pernah berhenti. Tunjukkan bahwa engkau adalah laki-laki yang patut untuk dicintainya. Tunjukkan kegigihanmu, kembali lagi. Ketuk lagi pintu kosnya, bawakan ia setangkai bunga. Ketuk lagi, ajak lagi dia ke tempat bakso yang lain. Jangan hanya di bakso Sumber saja karena mungkin dia sudah bosan dengan rasanya. Itu yang membuat kita bisa terus memiliki sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid. Maka mereka berlari. Mereka berlari dan melihat Petrus dan murid yang lain. Bapak dan Ibu, tentu saja para pendekar dari perjanjian baru telah lama bergulat dengan teks ini. Mereka terus bertanya-tanya, mengapa penulis kitab Yohanes tidak menyebutkan saja siapa nama murid yang lain itu? Kenapa tidak disebutkan saja? Toh kita tahu kok ada 12 murid Yesus. Toh pada akhirnya kita tahu kok. Tapi firman Tuhan yang hari ini kita baca sesungguhnya ingin mengajak kita semua. Bahwa Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam peristiwa Paskah ini dipanggil untuk menuliskan namamu sebagai nama dari murid yang lain itu. Supaya engkau pun tahu bahwa di dalam semua kegalauan kehidupanmu masih ada cinta Tuhan yang mampu menghidupkanmu. Dalam semua tantanganmu, dalam semua persoalanmu, dalam semua kondisi dan keadaanmu. Entah rumah tanggamu sedang bermasalah, kehidupan suami istri bermasalah, kehidupan di kampus bermasalah, di pekerjaan bermasalah. Tapi ingat, Tuhan mau katakan bahwa cintanya mampu mengubahkanmu. Cintanya mampu mentransformasi kehidupan kita. Cintanya mampu menumbuhkan kita kepada sesuatu yang harus kita hidupi di dalam semua kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti. Teruslah bergerak. Saya tahu, sebagai seorang mahasiswa, kebanyakan di antara kita yang diajar berpikir kritis, diajar berpikir logis, diajar dengan silogisme bahwa semuanya harus saling berkaitan dan masuk akal. Seringkali kemudian kita terjebak dengan cara itu untuk memaknai kehidupan kita. Kita kemudian mulai menghitung, berpikir, mengevaluasi dan menetapkan kesimpulan. Ternyata hidupku sudah sampai di sini. Beginilah akhirnya. Tidak ada lagi harapan. Tapi Paskah mengajak kita untuk melampaui itu. Benar kita harus berpikir kritis. Benar kita harus mempertanyakan sesuatu. Benar kita harus membuat evaluasi. Membuat silogismenya sehingga semuanya masuk akal. Benar kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari sebuah analisa teori yang teknis. Tapi ingat,
Iman melampaui itu. Iman melampaui semua keterbatasan pikiran kita. Iman melampaui semua hitung-hitungan kita. Iman melampaui apapun yang telah kita putuskan di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka sekali lagi, jangan berhenti. Mungkin engkau sudah mengalami putus cinta 3 kali. Tapi teruslah berjalan. Mungkin yang keempat adalah yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk kehidupanmu. Mungkin engkau sudah disakiti berkali-kali. Dan engkau ingin mengatakan bahwa aku berhenti dari situ. Aku memilih hidup menjomblo seumur hidupku. Karena jomblo juga anugerah Tuhan. Kalau memang seperti itu panggilanmu, ya silakan. Tapi saya mau kasih tahu rahasia kecil sedikit. Dari begitu banyak orang yang hidup sendiri, 70% diantaranya adalah menghibur diri dari kepahitannya. Memutuskan untuk hidup sendiri. Menutup peluang bahwa Tuhan sebetulnya menyiapkan yang terbaik dari kehidupannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti. Tapi terus melihat. Tapi bukan melihat dengan cara yang lama. Bukan melihat dengan kita yang dahulu. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita. Kita yang harusnya binasa karena pelanggaran kita. Tapi kita harus melihat dengan mata iman yang telah dibaharui. Kristus yang telah mati untuk keselamatan kita. Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Kristus yang telah melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Maka Paskah kemudian mengajak kita untuk terus melihat itu. Kita bukan lagi orang yang sama, tapi kita orang yang dibaharui. Orang yang diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, yang telah dihidupkan oleh kebangkitan Tuhan. Amin. Maka berikan tepukan kepada kiri dan kananmu. Ingatkan kepada dia. Katakan kepadanya, kamu adalah orang yang telah dibaharui. Ayo bilang. Oleh karenanya, berubahlah memandang kehidupanmu. Para suami yang sudah mulai gerah melihat istrinya karena sudah berubah. Bukan seperti ini perempuan yang kucintai. Dulu waktu aku pergi martandang ke dia. Dia ini masih cantik. Bodinya masih seperti botol Coca-Cola. Tapi sekarang dengan tahun-tahun yang berlalu dia sudah berubah seperti botol bir. Maka kembali lagi kepada istrimu. Dia masih orang yang sama. Ia berubah menjadi botol bir karena cintanya kepadamu. Sama juga para pria, para perempuan yang sudah melihat suamimu aneh, gak seperti ini dulu laki-laki yang kucintai. Laki-laki yang kucintai dulu keren, gagah, six pack. Sekarang kok jadi one pack? Bukan. Dia masih orang yang sama. Ia menjadi one pack karena dia begitu menikmati masakanmu di rumah. Yang bahkan meskipun sering gosong dan keasinan. Maka pulanglah lagi. Lihatlah sesuatu dengan cara yang berbeda. Kembali lagi ke kampus. Kembali ke tempat kos. Kembali ke pekerjaanmu. Tapi lihat dia sebagai manusia yang sudah dibaharui. Paskah adalah tantangan untukmu bahwa Kristus sudah bangkit. Maka kita pun harus bangkit. Paskah adalah panggilan supaya kita tidak tetap seperti yang lama. Tetapi supaya kita menjadi orang yang berdaya guna, yang berdampak, bahkan lebih daripada itu, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah yang diinginkan oleh peristiwa Paskah ke dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya
Ketika murid itu masuk, ia melihat. Simon Petrus masuk, ia melihat. Keduanya melihat fakta yang sama. Keduanya melihat realita yang sama. Keduanya melihat kondisi yang sama. Tapi mereka punya akhir yang berbeda. Ayat 8 mengatakan, murid yang dikasihi itu melihat dan percaya. Meskipun membingungkan, ia percaya. Meskipun tidak masuk akal, ia percaya. Meskipun ragu, ia melangkah. Itulah iman yang sejati. Melangkah terus dalam keraguanmu. Bahkan mungkin masih tersembunyi di ujung jalan. Masih gelap dan kita tidak tahu, tapi teruslah melangkah. Sebab ia tahu. Iman percayanya mengatakan Kristus telah bangkit. Maka tersedia segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupannya dan tiba pada tempat yang seharusnya. Maka dari itu peristiwa Paskah ini mengingatkan kita kembali. Nas yang luar biasa ini ditutup pada ayat yang ke-10. Ketika penulis kitab Yohanes mengatakan, lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Apa yang mau dikatakan? Benar, kehidupan ini harus terus ditingkatkan. Benar, gereja ini harus terus bertransformasi dalam semua aras pelayanannya. Benar, kehidupan kita harus ditransformasi. Bangsa ini harus ditransformasi. Tapi ingat, tidak akan ada transformasi yang terjadi sebelum transformasi itu terjadi di rumahmu. Sebelum transformasi itu terjadi di keluargamu. Sebelum transformasi itu terjadi di dalam kehidupanmu pribadi. Maka kalau kita setia membaca kitab ini, dalam kelanjutan tulisan kitab Yohanes ini, maka murid-murid itu kemudian setelah mereka mengalami peristiwa kebangkitan itu, menutup dirinya, masuk ke dalam rumah, berdoa dan menantikan Roh Kudus. Maka itulah peristiwa Paskah yang sesungguhnya. Pulanglah ke rumahmu. Bangunlah rumah doa bagi keluargamu. Bangunlah bait untuk keluargamu. Berkumpullah lagi di meja makanmu dengan nyanyi-nyanyian pujian. Lagu-lagu pujian dan doa-doa yang dinaikkan. Peluklah lagi suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu dengan cintamu. Kembalikan lagi, lihat ia dengan cara yang berbeda. Bahkan untuk anak-anak muda, kita dinasihatin oleh salah seorang penyanyi yang mengatakan seperti ini. Cinta akan membawamu kembali. Kembali di sini. Itulah kehidupan yang transformasi. Bahwa kemudian kita muncul dengan cinta. Cinta yang besar kepada kehidupan. Cinta yang besar kepada sesama. Cinta yang besar kepada lingkungan. Cinta yang besar kepada negara dan bangsa. Cinta yang besar kepada kehidupan semesta. Dan itu yang akan mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi menjadi sosok yang membuang sampah sembarangan. Tidak lagi yang menghancurkan dunia ini dengan limbah. Tidak lagi menebang pohon-pohon dengan sembarangan. Tidak lagi hidup bermalas-malasan. Tidak lagi takut kepada dosen hanya karena diogapi. Jadi mahasiswa yang cemen. Yang tidak berani mengambil peluang dan tantangan. Tapi kita diubahkan karena cinta Kristus. Kita melihat kehidupan kita ini sebagai proses yang akan terus berjalan. Yang dibaharui dari hari ke hari. Dan itu dimulai dari rumah. Maka kembalilah ke rumahmu. Kembalilah ke gerejamu. Mungkin gereja kadang-kadang mengecewakan kita. Kita tidak puas dengan pelayanan ini dan itu.
Kita tidak puas dengan pekerjaan para halado yang ini, majelis yang ini, pendeta yang ini. Tapi tidak, bukan itu. Ini ibu kita. Gereja inilah yang melahirkan kita dengan iman itu. Yang membawa kita kepada persekutuan yang semakin intim kepada Tuhan hari demi hari. Maka berdoalah untuk gerejamu. Berdoalah untuk orang-orang yang melayani di tempat ini. Supaya mereka pun melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang untuk dicintai dan dikasihi. Sehingga kita pun bisa bertransformasi melalui gereja kita. Maka kembali lagi kepada kehidupan kita. Oleh karenanya, ayolah. Marilah kita. Kristus sudah bangkit. Maka kita pun harus bangkit. Amin. Kristus sudah bergerak dari kubur kosong kepada kehidupan. Maka bergeraklah dari semua kegalauanmu. Dari segala sesuatu yang menghancurkanmu. Jangan ada lagi anak-anak muda yang masih jam 7 pagi sudah update status di Facebook. Saya kadang-kadang baca dari status dari anak-anak muda. Karena kebetulan saya sering melayani orang muda. Masih jam 7 pagi sudah update status. Jam 7 pagi, galau tingkat dewa. Katanya. Bayangkan kalau dia jam 7 pagi galau tingkat dewa. Jam 10 siang gimana lagi, jam 12 apa lagi. Mungkin malam update, kalau dia update status malam-malam, bunuh diri bareng yuk, pasti gitu kan. Karena pagi pun dia udah galau tingkat dewa. Maka hari ini kita harus berubah dari sana. Mulailah menjadi orang yang mencintai kehidupan. Mencintai sesama. Mengembalikan lagi kasih itu. Berdamailah dengan semuanya. Lepaskan pengampunan kepada setiap pribadi yang mungkin pernah menyakitimu. Sebab apa? Pengampunanmu akan menghidupkan dia. Tapi bukan hanya dia. Pengampunan itu lebih akan menghidupkanmu. Engkau akan menjadi manusia yang merdeka. Karena kita tahu, kita melepaskan pengampunan itu. Karena kita pun bukan pribadi yang sempurna. Yang Kristus telah mati untuk kita. Untuk pengampunan dosa kita. Maka kembalilah kepada kehidupanmu. Untuk menjalankan itu. Dengan satu semangat. Kristus telah bangkit. Maka aku pun harus bangkit. Amin. Maka katakan itu kepada kiri dan kananmu. Tepuk pundaknya, katakan kepadanya, Kristus telah bangkit. Maka jawablah, maka aku pun akan bangkit. Maka marilah kita merayakan keselamatan ini. Marilah kita merayakan kehidupan ini. Kristus telah mati untuk kita. Maka jangan lagi tinggal di dalam kehidupanmu yang lama. Tapi berubahlah oleh pembaruan yang telah dikerjakan Allah di dalam kebangkitannya. Akhirnya, selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Jawab, maka aku akan bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam surga, pemilik kehidupan kami. Terpujilah Engkau untuk cinta-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang telah mengorbankan kehidupan-Mu sendiri untuk menebus kehidupan kami. Supaya kami yang seringkali diliputi oleh kegelapan, kecemasan, kekhawatiran tentang dunia, bahkan kebinasaan yang mengancam kami oleh karena dosa-dosa kami. Engkau puaskan, Engkau lepaskan, Engkau selamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami memuji Engkau dengan segenap jiwa dan roh kami. Supaya dari sana pun kami kemudian mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami.
Kristus yang mati tidak tinggal di kubur yang kosong, tidak tinggal di dalam kegelapan. Maka kami pun akan bangkit untuk tidak tinggal lagi di dalam kehidupan kami yang lama. Kehidupan yang mendukakan hatimu, kehidupan yang penuh dengan kebencian, bahkan mungkin kemunafikan. Tetapi hari ini seperti Maria Magdalena, seperti murid-murid yang berlari kepada Engkau, menumpahkan segala kegalauan, kepedihan dan kegelapan hati dan dosa-dosanya. Maka kami pun datang kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, supaya Engkau dengan anugerah-Mu yang besar itu menyelamatkan kami dan menjadikan kami baru, supaya kami bisa pergi menghasilkan buah, melakukan kegerakan, melakukan transformasi, untuk turut menjaga seluruh ciptaan-Mu ini tetap indah seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karenanya meskipun kami tidak mengerti hari ini, tapi kuatkanlah kami untuk terus berjalan dalam iman kami. Bahkan ketika kami ragu, kami tetap kuat untuk melangkahkan kaki kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami pun sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan selamatkan, pada akhirnya bisa turut mentransformasi kehidupan orang-orang yang Tuhan taruhkan kepada kehidupan kami. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang Tuhan kasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena yang Engkau memberkati gereja-Mu ini sebagai tempat persekutuan kami, supaya dari tempat ini firman Tuhan terus diberitakan untuk menghidupkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, supaya kami bisa melakukan kehidupan kami seperti yang seharusnya. Maka berkatilah para pemberita firman, berkatilah para majelis, berkatilah semua orang yang telah memberikan dirinya untuk pelayanan, supaya perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini terus bisa kami nikmati. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya ketika kami akan kembali ke kehidupan kami, ke rumah kami, ke tempat kos kami, ke kampus kami, biarlah kami mampu melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bahwa kami akan memulainya lagi dengan cinta, dengan kasih yang besar di dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, supaya kami pun menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang terpuji dan memerintah dengan Engkau sekarang hingga selama-lamanya, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Sampai aku tiba di negeri
menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Dan biarlah sepanjang hidup kami ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepadamu. Karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu, ya Tuhan Allah, Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepadamu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah naungan pemeliharaanmu dan pengaturanmu musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepadamu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan anak-Mu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh isi dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang padamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajak dan mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu oleh kasih Allah Bapa di dalam Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.